Ibu minta untuk 2 baris ini, 1, 2, terus yang baris 3, 4 itu yang perempuan. Oke, mulai. Apel pagi menghadap ke adik-adiknya saja. Ya, kita akan ini terkait dengan profil pelajar Pancasila, di mana kita untuk berpikir kritis, kreatif, ya. Ibu minta untuk balik begini, ya. Terus kok pegangnya begini? Ya. Kalau ibu bilang stay berarti putar ya, stay. Ulang ya. Itu saja langsung. Go. Go, go back. Oke, bagaimana kalau yang nanti peradakan itu ikuti ibu bicara. Misalnya bilang go. Yang benar tolong. Yang benar berarti itu yang dapat hadiah ya. Yang tidak berarti nanti ulang lagi di lain waktu. Oke. Ready ya? Go. Go, go back. Back stay. Go, go stay. Back, go back. Back, back, stay. Go, stay, back. Ibu, ada yang jaya tengah ini. Oke. Go back. Back, back, go. Rombongan yang ada satu tapi lebih banyak benarnya adalah kelompok yang ini. Apa saja ya? Represent untuk kalian dan banyaknya kan? Berarti tidak kreatif, tidak kompak, gotong royong, ya kan? Oke, tepuk tangan untuk. Oke, terima kasih untuk partisipasinya anak-anak. Kamu persilakan dulu kembali. Jadi, mandiri. Tapi kalau yang ini kalian sudah kurikulum merdeka. Nanti kurikulum merdeka di situ diajar bagaimana siswa itu bisa yang tadi tuh gotong royong, bernalar kritis, ya kan? Mereka mempunyai karakter, ya kan? Bisa bersosialisasi dengan teman, kompak dalam segala hal. Jadi, perkenalkan nama Ibu Normeida Sylvia Sihombing. Ya, nanti mudah-mudahan kita bertemu di kelas sehingga akan banyak lagi perkenalan tentang ibu sendiri ya. Aku pikir itu dulu, kita lanjut. Kedua. Oke, kelihatan tadi deh? Oke, jadi untuk kurikulum merdeka itu ada namanya fase-fase. Fase A, fase B, fase C. Namanya kelas 10 ya. Kelas 10 itu namanya fase E. Nanti kalau kelas 11 dan kelas 12 itu namanya fase F. Itu ada penjurusan. Berbeda dengan kakak kelas kalian yang sebelumnya. Kakak kelas sebelumnya itu kan atau teman atau tetangga, ya kan? Mungkin kelas 10 itu sudah langsung dijurusan IPA dan kurikuler. Intrakurikuler itu apa Ibu? Seperti pelajaran-pelajaran yang biasa kita lakukan di kelas agama,
sudah bisa dikatakan menjadi dewasa kan dengan pengajaran itu, jadi tidak mungkin dari ibu guru itu dengan kayak 55 baru paham, gitu ya. Jadi kalau disampaikan secara baik-baik itu sudah paham, biasa ibu yang selesai. Jujur, ya kan? Jujur. Oh, mau pintar kan tidak jujur sama saja. Gitu? Ada paling-paling itu sekarang kan tidak? Banyak kan tidak? Banyak. Ya? Untuk apa pintar tapi paling banyak? Negara bisa hancur. Contohnya apa? Korupsi. Iya. Karena apa dia? Menipu, ya kan? Dengan tidak bicara. Berharap untuk kalian ini namanya generasi Z ya, tidak seperti itu. Menaati peraturan sekolah. Reaksi berarti di sini ada juga yang berbeda agama, ada yang Islam, ada yang Kristen, juga Hindu dan seterusnya. Apalagi toleransi apa lagi? Toleransi apa lagi? Ada mungkin yang misalnya ibadah ya kan? Ada ibadah, ada yang Jumatan, ada yang Minggu, ada saling menghargai atau bertoleransi. Karena ini negara apa ini? Negara Republik Indonesia, ya kan? Bukan negara Kristen atau negara Islam, ya toh? Jadi kita harus saling berbhinneka tunggal ika, bertanggung jawab banyak ya. Bertanggung jawab yang sederhana seperti begini. Kalau Bapak Ibu guru buat tugas, selesaikan, jangan banyak alasan. Begitu, jadi kita bertanggung jawab apapun. Kalau firman Tuhan bilang apa ya? Ketika kita dipercayakan perkara-perkara kecil, maka kalau kita bisa dipercayakan perkara kecil, berarti otomatis bagaimana? Kita akan diberikan perkara-perkara yang proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu kokurikuler nanti selama 6 bulan ini ada, nanti kita akan membuat satu proyek dalam bentuk nanti menjadi kesepakatan. Apakah misalnya saja kita membuat noken misalnya atau noken, tapi ada interval waktunya, tidak di dalam waktu pembelajaran, sehingga bagaimana anak dalam membuat satu karya, atau mungkin apa lagi ya, membuat tanaman di polybag misalnya, ya toh? Tanaman apakah? Kangkung kah? Apalagi sawi kah? Tapi menghasilkan. Nanti kalau kalian keluar dari sini semua di kantor kan? Tidak toh? Minimal juga kita bisa bikin sampingan, ya kan tidak? Sampingan itu menghasilkan apa? Menghasilkan uang, sehingga anak bisa berkreatif, berpikir kritis, ya kan? Jadi ada sesuatu yang dia bisa hasilkan. Oke, lanjutnya. Ini kayaknya itu harus ada asisten mulai satu di sini. Penguatan profil pelajar Pancasila, gaya hidup yang berkelanjutan. Nanti ada 7 ya, ada 7 proyek yang akan kita lakukan di semester ganjil dan semester genap. Nanti teknisnya nanti akan disampaikan karena harus disepakati oleh kepala sekolah dan guru-guru. Tekniknya kita sepakat seperti apa ya? Ada gaya hidup berkelanjutan, bangun jiwa raga, kewirausahaan, kearifan lokal yang tadi itu kan kearifan lokal, buat noken, apalagi ya? Buat misalnya rumah kaki 1000, ya toh? Itu kearifan lokal. Suara demokrasi, Bhinneka Tunggal Ika, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, seperti itu. Jadi ada mungkin tema-tema yang kita menggunakan teknologi ya. Ya, profil pelajar Pancasila ini selalu ditekankan tentang profil pelajar Pancasila ya. Ada yang tentang dimensi bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berkebinekaan global, itu berarti
Kok kenapa sakit? Tidak makan di rumah. Kok mungkin kamu sumbang 1.000 kah? Ya toh? Kasih teman? Makan. Berbagi. Ya toh? Berbagi. Kalau misalnya kita punya lebih sedikit, kita berikan sama teman. Bernalar kritis, mandiri. Mandiri berarti pemahaman diri pada situasi yang dihadapi dan regulasi diri. Artinya kita tidak selalu bergantung kepada orang ya. Jangan apa-apa sedikit. Ma, apa sedikit? Pak, ya kan? Ada masih di sini anak mami kan? Mama, semua mama. Ma, sapu sepatu di mana? Ma, sapu dasi. Yo, kok betulnya juga hilang. Semua mama, ya kan? Belajar untuk mandiri ya. Bernalar kritis berarti berpikir kritis ya, berpikir kritis, informasi dan gagasan, menganalisis, refleksi pemikiran dan proses berpikir. Sekarang kita lihat. Oke, kreatif berarti menghasilkan gagasan yang orisinil. Orisinil artinya apa ya? Orisinil itu apa? Ya? Ada contekan orang ya, tidak contekan orang, jadi hasil karya sendiri. Tapi zaman sekarang kalau kita menghasilkan sesuatu yang baru, toh, yang sesuatu yang baru itu biasanya agak sulit. Tapi berarti bukan tidak bisa ya, bisa. Jadi orang-orang itu lebih mengutamakan istilahnya ATM, bukan ambil tunai mandiri yang uang-uang itu bukan. ATM itu apa singkatannya? Amati, tiru dan modifikasi. Apa ATM? Amati, tiru dan modifikasi. Jadi kita lihat, kita tiru, terus kita proses dia, tidak langsung sama. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu guru suruh buat misalnya kan, buatlah cerpen tentang apa ya? Tentang anak yang hilang. Toh, masa suatu hari contoh, suatu hari Yakobus minta warisan dari bapaknya. Berarti dia jangan lagi kopi dia punya suatu hari Yakobus bilang apakah suatu hari siapa misalnya Yohanes meminta warisan kepada bapaknya, yaitu dia sutiru itu, tapi dia harus bagaimana? Modifikasi, kok agak ini sedikit, gitu ya. Jadi kalau bilang ada disuruh buatlah cerpen, kok jangan pak malas berpikir, kok kopi pasti dari kok putengan, kok boleh ikuti, ya kan? Tapi kok ganti-gantilah sedikit, artinya apa? Kreatif. Jadi otak itu Tuhan gunakan untuk apa? Berpikir. Jangan pakai untuk yang benar aku punya. Toh iblis datang. Iya atau ya? Itu berarti pelaku. Ya, kreatif menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Orisinil kan berarti tidak bukan berarti sama sekali tidak sama ya, tapi sudah berbeda. Ada kalian punya modifikasi sendiri, ya kan? Walaupun agak mirip, tapi sudah dimodifikasi seperti itu ya. Memiliki kewawasan berpikir dan mencari alternatif solusi permasalahan. Jadi kalau misalnya contoh ya, kalian mengerjakan guru matematika. Jadi kalian mengerjakan tentang persamaan kuadrat, ya kan? Persamaan kuadrat. Ketika kalian mencari X1 dan X2 tidak bisa dengan menggunakan cara A, nanti kalian harus berpikir kreatif, mencari dengan cara B. Jangan langsung bagaimana? Tutup buku, masukkan dalam tas, tidur. Ya kan tidak? Iya. Jangan kamu kreatif status IG ganti-ganti setiap hari.
tapi harus dibalanskan dengan hal yang merupakan apa? Kewajiban. Artinya sama seperti itu punya anak juga, dia boleh berkreasi tapi tetap harus di sekolahnya itu harus dilaksanakan karena ini menjadi kewajiban kalian sebagai anak-anak ya toh. Nanti kan tanggung jawab kalian kepada siapa? Yang terutama kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada orang tua, dan kepada siapa? Sekolah ya, guru maupun kepala sekolah. Jadi bertanggung jawab. Nanti kalau kalian berkreasi silakan, tapi tetap harus membalanskan atau menyeimbangkan yang di luar dengan yang di dalam. Ya, ini yang seperti tadi tema-tema itu ada gaya hidup berkelanjutan yang tadi sudah diulang tadi, kearifan lokal, suara demokrasi, bineka tunggal ika, itu nanti di luar jam sekolah ya. Ini yang penting juga. Jadi pembelajaran kalian itu kalau mungkin kakak-kakak kelas kalian tuh nanti kan kemarin tuh ada pelajaran fisika, biologi, dan kimia, ya kan? Dan kimia. Tapi kalau kalian walaupun belajar itu, kalau kakak kelas kalian itu di rapotnya ada tulisannya nilai fisika berapa, nilai kimia berapa, nilai biologi berapa. Tapi kalau yang kelas 10 ini langsung seperti yang kalian punya ini waktu SMP IPA berapa? Seperti itu. Kalau di SMP belajarnya IPA apa saja ya? Biologi atau IPA saja? IPA saja kayaknya ya, tidak ada pembagian ya. Oke, tapi kalau yang di SMA ini ada pembagiannya, tapi di rapot itu nanti dirata-ratakan yang tadi aku bilang itu ke pelajaran IPA. Demikian juga yang IPS. IPS itu geografi, sejarah, sosiologi. Itu nanti digabung menjadi pelajaran IPS ya. Oke, ini sekedar kalian tahu nanti ada pelajaran-pelajaran ini. Agama, kalau kita di GPK nya cuma satu, walaupun di sini ada, kalau di negeri kan ada beberapa ya. Tapi kalau kita di GPK ini agama Kristen wajib ya. Apapun agamanya tetap kita belajar Kristen, agama Kristen. Terus berikut pendidikan Pancasila, mungkin waktu kelas SMP itu kelas 9 namanya apa ya? PKN toh? PKN, kalau ini namanya pendidikan Pancasila. Bahasa Indonesia, matematika. Ya. Ini IPA, ilmu pengetahuan alam yang tadi aku bilang itu. Nanti di rapot cuma satu aja. Cuma satu nilainya. Walaupun dia fisika, kimia, biologi. Demikian juga yang tadi aku sudah jelaskan IPS. IPS itu sosiologi, ekonomi, sejarah, geografi. Bahasa Inggris, Penjas. Kalau Penjas kan sudah biasa ya, atau PJOK. Terus informatika. Informatika itu biasanya juga ada toh? Ada kan tidak? Ada ya? Sudah ada. Jadi tidak asing lagi bagi kalian untuk pelajaran informatika. Jadi yang informatika ini sudah ada di rapor. Ini tidak tahu ya kalau punya anak di SMP 1 informatika
pendidikan, prakarya dan kewirausahaan. Itu agak mirip dengan yang tadi profil kerja Pancasila, tapi harus nanti dibuatnya berbeda, jangan sama ya. Nanti seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari itu nanti lihat gurunya kira-kira dengan bakat anak. Bakat anak di sini kebanyakan apa ya? Seni apa ya? Seni dansa kan? Seni tari. Seni tari. Seni tari kan? Yospan kayaknya suka ya. Jadi nanti lihat yang mendominasi itu apa, sehingga satu kali jalan. Jangan dua orang ke seni tari, contoh ya, dua orang ke seni rupa. Nanti tuh tidak selesai belajar. Nanti lihat yang mendominasi di kelas 10 itu apa. Ya, mungkin itu. Ini siapa ini? Ya, jadi itu yang nanti kalian pelajari dan terima kasih untuk sudah menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan ini. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sebelum Ibu sudahi, kira-kira satu perempuan, satu laki-laki, Ibu silakan berbicara. Untuk apa kurikulum merdeka itu dibuat di setiap sekolah? Ya, namanya juga kurikulum merdeka ya. Kurikulum merdeka berarti sekolah bisa melihat bagaimana keadaan siswa, di mana guru harus melihat tidak berpusat lagi kepada pemerintah yang membuat kurikulum saya, tapi bagaimana sekolah itu juga berbeda. Jadi mungkin sekolah A dengan sekolah B punya siswa yang latar belakangnya berbeda, ya kan? Jadi mungkin misalnya contoh, ini orangnya pengurusan, ini sudah tadi di sini tadi yang dia bersama, bergerak ke sana, bergerak ke sini, bergerak ke situ, ya kan? Itu namanya apa? Siswa yang kinestetik, bergerak-gerak terus, ya kan? Ada siswa yang auditori, dia suka mendengar-dengar, dia lebih nyambung tuh ketika mendengarkan sesuatu itu dia paham, gitu ya. Ada yang contohnya ini misalnya siswa, berarti dia harus apa? Melihat dulu, nonton begitu. Ada kan orang yang ketika dia lihat TikTok kah atau YouTube kah langsung paham toh? Dia kepada setiap pelajarannya kepada itu. Mungkin itu penyampaian itu tentang kurikulum merdeka. Mudah-mudahan kalian paham, karena ini harus tetap mau tidak mau, suka tidak suka, kalian harus melaksanakannya. Kita masih guru dan kalian semua harus melaksanakannya di semester yang baru tahun pelajaran 2024-2025. Terima kasih memberkati. Amin. Baik, kita aplaus. Ibu Merdeka Belajar tuh maksudnya tuh apa? Sekarang saya tanya sama kamu. Hei, Merdeka Belajar